Salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat yang setia mengikuti program di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Kali ini kita akan berada di acara atau program Yuk Belajar Agar Paham, belajar pelajaran sekolah sahabat, khususnya pelajaran yang ketujuh, yaitu membagikan firman Allah. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kembali kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ketujuh melalui channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Berkati di kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh memahami firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, membagikan firman Allah. Ayat hafalannya ada di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Dan setiap firman yang diucapkan Tuhan, yang keluar dari mulut Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika dia keluar, maka dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam menjangkau umat manusia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa, dan firman itu akan berhasil di dalam melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa itu sendiri. Firman Allah adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Manusia dapat mengetahui, mengenal Allah, baik melalui alam, baik melalui firman Allah, dan juga melalui Yesus Kristus. Tetapi kalau kita mau memahami Yesus Kristus, maka kita harus belajar membaca firman Allah. Yesus tidak tinggal lagi bersama dengan kita. Kalau murid-murid, orang banyak di zaman murid-murid di masa yang lampau, mereka dapat mengenal Yesus langsung secara fisik. Tetapi kita sekarang, kita mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah Bapa itu sendiri, melalui alam, dan terlebih melalui firman Tuhan. Yesus melalui pribadi Roh Kudus menjadi terang yang sesungguhnya bagi dunia ini. Tanpa Alkitab menjelaskan kebenaran firman Tuhan, menjelaskan terang ilahi itu, wahyu Roh Kudus ke dalam hati kita menjadi terbatas adanya. Jadi ada peran Roh Kudus, betul. Ada peran firman Tuhan, betul. Tetapi firman Tuhan tanpa Roh Kudus, maka kuasa firman Tuhan itu menjadi terbatas adanya. Mereka yang membawa kesaksian tentang Yesus yang ada di dalam firman Tuhan ini, bukan sedang membuktikan siapa yang benar atau siapa yang salah dalam memahami kebenaran firman Tuhan, namun sedang mengungkapkan Yesus dalam setiap pertemuan-pertemuan di mana firman Tuhan disampaikan. Jadi begitu penting memahami ini firman Allah keluar dari mulut Allah. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan kehendaki itu akan berhasil membawa buah pekerjaannya. Pelajaran yang pertama adalah lambang-lambang firman Allah. Dalam Alkitab, Mazmur 119 ayat 105, Yeremia 23 ayat 29, Lukas 8 ayat yang ke-11, bahkan Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana digambarkan Alkitab itu sebagai pelita atau terang, sebagai api, sebagai benih yang ditanamkan, dan bahkan sebagai roti hidup. Inilah lambang-lambang dari firman Tuhan itu sendiri. Menurut Yeremia, firman Tuhan itu digambarkan sebagai api dan palu. Api tujuannya kita tahu, memurnikan. Emas itu supaya mendapatkan logam emas yang murni, maka emas itu harus dibakar dalam api. Palu gambaran menghancurkan. Jadi
firman Tuhan digambarkan sebagai api dan sebagai palu. Sebagai api berarti firman itu akan memurnikan manusia dari sampah dosa. Sementara palu menggambarkan firman itu akan menghancurkan hati manusia yang keras. Mazmur 119 ayat 105 katakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dunia ini hidup dalam dosa, kegelapan dosa. Kita tahu benar atau salah, kita tahu bahwa itu dosa atau tidak, itu karena ada terang dari firman Tuhan. Yesus katakan, akulah terang dunia, kata Yesus. Firman ini adalah terang. Yesus katakan, akulah terang dunia. Berarti firman ini sama dengan Yesus fungsinya sebagai terang dunia. Tetapi Yesus adalah terang yang sesungguhnya, sementara Alkitab ini adalah terang pantulan dari terang Yesus Kristus itu sendiri. Firman Tuhan juga dikatakan dalam Lukas pasal 8 ayat 11 sebagai benih. Benih yang ditanamkan, dan benih itu akan bertumbuh di dalam hati manusia. Firman Tuhan juga dikatakan seperti roti hidup. Manusia tidak bisa hidup. Manusia itu hidup bukan saja dari roti yang dimakan tiap hari. Tetapi manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia membutuhkan makanan untuk menopang kehidupannya. Manusia akan lapar jika tidak makan. Dan bisa mati karena tidak makan untuk beberapa waktu. Firman Allah adalah makanan untuk rohani manusia, agar kerohanian manusia itu tidak mati. Hidup manusia yang menerima roti firman Allah akan diubahkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Jadi ingat, dia adalah pelita. Alkitab ini adalah pelita bagi kita, terang bagi jalan kita. Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah api dan palu yang memurnikan hidup kita, menghancurkan hati yang keras. Firman Tuhan ini seperti benih yang ditanam di tanah yang baik, lalu akan menghasilkan apa? Banyak buah. Dan firman Tuhan ini bagaikan roti yang dibutuhkan agar manusia itu tidak mati secara rohani. Kuasa kreatif dari firman Allah. Ayatnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, dan Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6 dan ayat yang sampai ayat yang ke-9. Kuasa kreatif dari firman Allah. Kita tahu dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu, firman Allah berkuasa untuk menciptakan dunia ini. Firman Allah berkuasa untuk menopang dunia ini. Firman Allah itu menjadi Alkitab yang kita baca. Firman Allah itu akhirnya datang dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan firman Allah itu mempunyai kuasa untuk mengubah hidup manusia. Firman Allah itu berkuasa lebih kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menjauhkan antara dosa dengan kebenaran. Dia menjauhkan antara perbuatan jahat dan perbuatan kebenaran dalam hidup manusia. Firman Allah adalah firman yang kreatif. Hidup berbicara tentang yang belum ada atau belum dilakukan dan kemudian menciptakan dengan kuasa firman Allah. Firman Allah itu mencipta, menopang, menjaga, dan mengubah serta memberi kehidupan kepada manusia. Firman Allah yang penuh kuasa itu diucapkan menjadi Alkitab. Roh Kudus yang aktif dalam penciptaan juga turut aktif dalam menjadikan firman Allah yang diucapkan menjadi tertulis. Jangan lupa, Alkitab ini adalah produk dari Roh Kudus Tuhan. Berarti ada kuasa dari firman Allah ini, sehingga akhirnya firman Allah itu menjadi bentuk tertulis seperti ini. Dan firman Allah itu menciptakan dunia ini, di mana Roh Kudus juga terlibat di dalamnya. Roh Kudus juga hadir ketika seseorang membuka, membacakan, membagikan firman Allah. Firman Allah memberi kuasa, melahirkan kehidupan baru. Ini kuasa kreatif yang tidak terhingga sebenarnya. Pelajaran kita ini katakan hanya beberapa saja tentang kuasa kreatif dari firman Tuhan. Tetapi sebenarnya kuasa kreatif dari firman Tuhan itu begitu banyak.
Setiap perintah dalam firman Allah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan, yang diterima ke dalam jiwa, membawa sertanya kehidupan yang maha kuasa. Itu mengubah sifat dan menciptakan kembali jiwa itu dalam gambar dan rupa Allah. Bagi saudara-saudara yang rindu membagikan, yang rindu membaca firman Tuhan, mereka yang membaca firman Allah, hidupnya akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Imannya akan bertumbuh oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hatinya. Oh, saya tidak bisa bayangkan betapa banyaknya, luar biasa kuasa firman Allah ini. Energi, kekuatan yang kreatif, yang luar biasa. Yang kita sudah lihat kuasanya dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara. Yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari firman Allah. Apa manfaat saya membaca firman Allah? Apakah ada untungnya bagi saya ketika saya itu membaca firman Tuhan? Jawabnya ada, saudara-saudara. Ya, saudara boleh baca itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17 dan Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saya simpulkan ada beberapa manfaat mempelajari firman Allah. Yang pertama adalah kita akan menjadi bagian dari kodrat ilahi. Itu dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Yang kedua, firman yang tertanam dalam hati berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Yang ketiga, firman itu berkuasa membangun dan menganugerahkan kepada si pembaca bagian yang ditentukan Allah baginya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ini ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari atau membaca firman Allah. Adalah hukum alamiah, baik intelektual maupun spiritual, bahwa oleh memandang kita berubah. Pikiran secara berangsur-angsur akan menyesuaikan diri kepada masalah-masalah yang memenuhi pikiran kita. Itulah firman Tuhan ini. Jika kita membaca firman Tuhan, maka pikiran ini akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita baca, yang kita lihat, yang kita pahami tentang Yesus dalam Alkitab akan membawa perubahan besar di dalam diri seseorang. Firman itu mengubah hidup kita. Firman itu mengajarkan kebenaran kepada kita. Dan firman itu menyatakan dosa itu kepada masing-masing kita. Firman itu berkuasa untuk merubah hidup kita. Saudara-saudara, harus kita imani ini. Bahwa kalau saya baca Alkitab, kalau saudara baca Alkitab dengan benar, dengan urapan Roh Kudus Tuhan, hidup kita akan berubah. Pasti akan berubah. Aminkan itu. Hidup kita akan berubah. Ini manfaat yang luar biasa. Sejahat apapun seorang manusia, ketika dia mau tunduk di bawah urapan Roh Kudus Tuhan, ketika dia membaca Alkitab, maka hidupnya pasti akan diubahkan oleh kuasa firman Tuhan itu. Bersaksi bukanlah tentang membagikan apa yang kita pikirkan, atau bahkan apa yang kita yakini. Bersaksi adalah membagikan kebenaran kekal yang ditemukan dalam apa? Firman Allah. Ketika kita telah memberkati kehidupan kita dengan luar biasa, kita memiliki kredibilitas untuk memberitahukan kepada orang lain tentang bagaimana firman itu dapat memberkati orang lain. Jadi apa yang kita bawa dalam kesaksian kita itu bukan apa yang saudara dan saya imani sebagai sebuah doktrin. Yang itu bisa saja menjadi perdebatan yang panjang nanti. Tetapi apa yang kita saksikan adalah membagikan kebenaran kekal yang saudara temukan dalam firman Allah. Lalu itu saudara saksikan dengan kredibilitas yang tinggi karena saudara dan saya sudah diubahkan terlebih dahulu oleh firman Tuhan. Yang selanjutnya pelajaran kita adalah menerapkan firman Allah. Nah, ini yang susah, saudara. Sudah kita baca, ya sudah kita pahami, sudah kita terima dengan iman kita bahwa itulah kebenaran tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus. Lalu bagaimana menerapkan firman Allah ini? Ayatnya ada dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9, Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19, kemudian Ibrani pasal 3 ayat 19, Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 3,
dan Matius pasal 13 ayat yang ke-58. Menerapkan firman Allah. Firman Allah adalah janji Allah. Janji Allah adalah komitmen Allah. Janji Allah itu menyangkut kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani manusia. Karena ini adalah firman Allah, ini adalah janji Allah untuk kebutuhan jasmani dan rohani saya, maka saya berhak diberikan hak oleh Tuhan untuk mengklaim, menuntut janji-janji Tuhan ini agar boleh menjadi milik kita masing-masing. Ketika manusia memiliki iman yang teguh dan benar kepada Allah, iman yang bertumbuh, maka janji-janji itu dapat diklaim dan akan datang ke dalam hidup mereka yang percaya penuh kepada Allah. Apa tujuan dari janji-janji yang Allah berikan di dalam firman-Nya ini? Yang pertama, untuk menolong manusia dalam menjalani kehidupan jasmaninya. Karena janji-janji itu ada yang terkait kepada kebutuhan jasmani. Yang kedua, untuk menolong manusia menjalani kehidupan rohaninya. Yang sudah barang tentu hidup kita ini banyak pergumulan dan juga pencobaan-pencobaannya. Janji Allah pasti, namun kita manusia yang tidak pasti dalam iman kita. Akan kuasa dan kemampuan Allah untuk melakukan, menggenapi janji-janjinya. Baik, setelah kita tahu lambang firman Allah itu, setelah kita tahu kuasa kreatif dari firman Allah, setelah kita tahu manfaat kita mempelajari firman Allah, setelah kita tahu bagaimana menerapkan firman Allah ini, harus ada iman yang percaya penuh kepada Allah, agar Allah memenuhi janjinya ini. Maka sekarang bagian kita adalah membagikan firman itu. Tidak cukup firman itu hanya untuk kita. Tidak cukup firman itu hanya untuk diri kita, saudara-saudara. Kita harus bagikan. Karena kita pun di masa yang lalu ada orang yang sudah membagikan firman itu kepada kita. Itu sebabnya kita membacanya, kita diubahkan, kita tahu ada manfaat kuasa kreatif di dalam firman Allah. Sehingga hidup kita sekarang berubah. Lalu Tuhan katakan kita harus membawa firman itu kepada orang lain. Ayatnya ada dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, dan 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Firman Allah adalah good news, kabar baik. Yesus adalah good news, Injil, kabar baik itu. Jadi membagikan firman Allah sama dengan membagikan Yesus Kristus kepada orang lain. Mereka yang sudah mendengarkan atau menerima kabar baik, maka mereka akan senang untuk membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Petrus katakan demikian dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Yang telah kami lihat dari siapa? Dari Yesus Kristus. Yang telah kami dengar dari siapa? Dari Yesus Kristus. Prinsip ini menjadi prinsip kita juga. Apa yang kita sudah baca dalam firman Tuhan, apa yang sudah kita alami dalam firman Tuhan ini, mujizat-mujizat dalam hidup kita karena kuasa kreatif firman Tuhan, karena manfaat membaca Alkitab, maka itu akan kita sampaikan dengan sukacita. Ada kerinduan besar dalam hati kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, ketika seseorang hendak menyampaikan kabar baik tentang Yesus, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perkataan kita harus memberi semangat, harus memotivasi orang, harus memberi dorongan kepada orang lain. Dan sudah tentu semangat, dorongan, motivasi itu adalah dari firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mengetahui waktu atau saat dan tempat yang tepat dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu, inikah waktu yang terbaik untuk saya sampaikan firman Tuhan? Inikah tempat yang terbaik untuk saya boleh sampaikan firman Tuhan? Dan kadang-kadang kita tidak tahu di mana waktu yang terbaik, di mana tempat yang terbaik. Mungkin ketika saudara sedang menunggu bis kota, mungkin ketika saudara sedang menunggu kereta api, mungkin saudara sedang duduk di satu tempat, tiba-tiba ada orang yang duduk di samping saudara. Kita tidak tahu, tapi kita harus apa? Harus peka kepada bisikan Roh Kudus Tuhan. Yang ketiga, kita harus siap sedia entah baik atau tidak baik waktunya untuk menyatakan kebenaran dan juga dosa itu sendiri.
Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lah lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam dalam hatinya. Ini seperti saudara dapat satu berkat kabar baik yang luar biasa. Saudara tidak bisa pendam itu. Saudara ingin sampaikan kepada istri saudara, kepada suami saudara, kepada keluarga saudara, kepada orang tua saudara, kepada anak-anak saudara, kepada sahabat-sahabat. Karena itu luar biasa. Mungkin karena dapat pekerjaan baru, mungkin karena dapat bonus baru, bonus hasil gaji pekerjaan saudara, mungkin saudara naik jabatan. Itu tidak bisa. Ya, tidak ada pernah suami naik jabatan lalu dia simpan-simpan selama 3, 4, 5, 6 bulan. Tidak ada itu. Dia langsung telepon istrinya. Mami, saya naik jabatan. Karena apa? Karena tidak bisa dipendam. Demikian juga ketika seseorang itu sudah menerima Yesus, hidupnya diubahkan, dia merasakan cinta kasih Yesus Kristus yang luar biasa, yang sudah menerima dia orang berdosa itu. Maka seperti Petrus katakan, kami tidak bisa menyimpannya di dalam hati. Kami rindu untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Bagi Paulus, kabar baik adalah untuk dibagikan dan tidak bisa diam saja. Tuhan akan membuka hati mereka yang sudah dia siapkan untuk menerima kedatangan para penginjil. Ada 3 hal yang perlu diingat ketika kita membagikan firman Tuhan. 1, apa yang akan kita katakan? Nah, firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengatakan? Sudah tentu kita mengatakannya dengan kasih, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan yang ketiga, kapan kita akan mengatakannya? Biarlah ini menjadi 3 poin penting yang perlu diingat ketika kita membagikan firman Tuhan. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-7 adalah Allah bekerja baik dalam diri sang pembawa Injil dan mereka yang menjadi target penginjilan. Allah bekerja dalam diri orang-orang yang berada di sekitar umat-umatnya, entah di kantor, tetangga, bahkan mungkin yang ditemui di pusat-pusat perbelanjaan. Allah bisa menyiapkan hati orang-orang ini untuk belajar menerima Injil itu. Roh Kuduslah yang mengerjakan hati. Roh Kuduslah yang mencangkul, memberi pupuk, menyiram, sehingga tanah hati itu menjadi lebih subur menerima firman Tuhan. Manusia yang akan menaburkan benih dan Roh Kuduslah yang akan menumbuhkannya. Banyak contoh dalam Alkitab yang menceritakan Allah telah bekerja terlebih dahulu dalam diri orang-orang yang akan dituntun kebenaran sebelum para penginjil-penginjil itu datang membawakan firman Tuhan. Namun, ketika kita yakin bahwa Allah bekerja bukan hanya pada diri sang penginjil, tapi juga pada diri mereka yang akan kita temui, maka disitulah akan ada satu keberanian dalam diri kita untuk membagikan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bagikan firman Tuhan ini dengan cara-cara yang penuh kuasa dari Roh Kudus Tuhan, dengan cara-cara yang baik, penuh kasih, dengan cara-cara yang benar, oleh karena kita merindukan banyak lagi orang-orang, termasuk saudara dan saya yang sudah lebih dulu untuk menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa terus ikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami sudah belajar pelajaran sekolah sahabat membagikan firman Allah. Kami tahu ada kuasa luar biasa dalam firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan itu seperti terang, seperti palu, seperti api, seperti benih, dan seperti roti rohani untuk memberikan rasa kenyang kepada kerohanian kami ini. Kami tahu ada manfaat yang banyak sekali dalam membaca firman Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami bisa mengklaim, menerapkan janji-janji firman Tuhan itu dalam hidup kami. Dan pada saat yang sama ya Tuhan, ada panggilan Kau berikan kepada kami untuk kami bagikan itu. Bagikan firman Tuhan kepada orang lain. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh menerima, menikmati, dan membuktikan kuasa firman Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kuasa itu akan kami bawa kepada orang-orang lain. Berkati saudara-saudaraku Tuhan agar mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka juga diberikan kuasa untuk membawa firman Tuhan ini
kepada banyak orang. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Jangan lupa mohon bantu subscribe agar pelayanan dari channel YouTube Milton Pardosi Ministry dapat berjalan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.